Kingdom Education. Nah, kita akan lihat. Kalau kita mau melihat tentang pendidikan, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi, kalau kita telah ini ayat firman Tuhan ini, di sini dikatakan bahwa setelah Adam itu berumur 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu dia memberi nama Set. Gini, Set itu terlahir serupa segambar dengan Adam. Betul ya? Kalau ayat firman tadi ngomong gitu. Jadi Set ini terlahir serupa segambar dengan Adam. Adam sendiri, jadi Adam sendiri menurut Alkitab diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu. Berarti dengan kata lain gini, proses penurunannya, Allah menciptakan Adam itu serupa segambar dengan Adam ini serupa segambar dengan Allah, lalu kemudian Set ini serupa segambar dengan Adam. Dengan kata lain bahwa Set ini juga serupa segambar dengan Allah, kan gitu jadinya ya. Kenapa logikanya? Karena Adam itu segambar dengan Allah, lalu Set ini segambar dengan Adam. Maka logikanya adalah Set ini segambar dengan Allah, jadinya seperti itu. Jadi kalau kita belajar ilmu matematika, hukum apa? Substitusi dan eliminasi kalau tidak salah, seperti itu hasilnya. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau enggak, ini saya tulis ini nih. Nih, A sama dengan B, B sama dengan C. Maka kesimpulannya adalah A sama dengan C. Karena A ini sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ketika Allah menciptakan Adam itu serupa segambar, kemudian Adam ini memperanakkan Set itu serupa segambar, maka Set ini segambar dengan Allah. Jelas itu ya. Nah, mari kita lihat nih. Jadi Allah menciptakan ini menurut gambar dan rupa Allah, kemudian Set sampai kepada kita sebagai kepada anak cucu kita. Jadi sesungguhnya gambar dan rupa Allah itu melekat dalam diri setiap manusia. Kalau kita lihat dari aspek pendidikan, apa artinya? Bahwa pewarisan nilai-nilai natur Allah itu harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Jadi pendidikan yang sesungguhnya adalah membangun anak-anak itu memiliki natur seperti yang Allah punya. Berdasarkan kitab Kejadian. Nah, ini pertanyaan menarik yang ditulis oleh, yang dinyatakan oleh Manoah. Manoah itu sebelum dia memperoleh anak yang bernama Simpson, ketika malaikat Tuhan itu mendatangi istrinya dan dia berkata bahwa tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Manoah ini penasaran dia dan nggak percaya apa yang diucapkan oleh istrinya. Dia berlari ke tempat di mana istrinya ketemu dengan malaikat Tuhan itu dan dia bertanya sama Tuhan, sama malaikat itu, benar nggak ini seperti ini? Dan kemudian kalau itu benar, bagaimana kami harusnya bagaimana cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Ini menarik banget. Bapak Ibu coba cermati di sini. Manoah itu bertanya soal anaknya. Jadi yang dia tanya gimana cara hidup anak itu, gitu. Bukan gimana cara hidup saya, bukan gimana cara hidup istri saya, atau gimana cara hidup kami berdua, gitu. Nggak gitu pertanyaannya dia. Tapi yang dia tanyakan adalah bagaimana cara anak itu hidup dan tingkah lakunya seperti apa. Coba nanti dilihat di dalam Hakim-Hakim pasal 13, 13 ayat 13, 14. Di situ dikatakan bahwa malaikat Tuhan itu menjawab gini, perempuan itu, gitu dia. Yang ditanyakan anaknya, tetapi yang dijawab adalah perempuan itu, jangan minum minuman yang memabukkan. Dengan kata lain apa pesan dari ini? Dari malaikat Tuhan itu. Pesan malaikat Tuhan itu adalah
Kamulah sebagai orang tua memberikan teladan yang baik buat anak-anakmu, gitu. Dan secara ilmu medis, coba nanti Bapak Ibu cari jurnal penelitiannya. Ketika ada ibu-ibu yang lagi hamil, lalu dia mengkonsumsi alkohol sampai mabuk, itu ibunya mabuk sekali, tapi anaknya mabuk seumur hidup karena pengaruh alkohol yang dikonsumsi oleh ibunya. Saya hanya sharing aja, tapi teman-teman kalau penasaran coba cari tahu jurnal penelitiannya itu. Nah, kemudian menarik, seharusnya kita harus paham apa yang ditulis oleh Amsal pasal 22 ayat 6 ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dari jalan apa? Dari jalan yang dididikkan kepada dia. Dengan logika sederhana begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Dia tidak akan menyimpang dari jalan yang patut itu. Ketika anak-anak dalam masa remaja, pemuda, bahkan dewasanya dia menyimpang, berarti kausalitasnya gimana dong jadinya? Berarti dalam masa muda dari anak itu dia mendapatkan pendidikan yang tidak patut. Dengan kata lain begini, semakin dini kita mengajarkan sesuatu akan semakin berakar dalam diri anak sehingga keputusan untuk menyimpang itu tidak akan mudah sekalipun dia sudah beranjak dewasa. Makanya lebih mudah memenangkan jiwa-jiwa itu pada usia semakin muda daripada mereka yang sudah ini. Kecuali memang dia kasih karunia Allah. Roh Kudus datang kepada dia, Tuhan Yesus datang secara pribadi kepada dia, atau dia disentuh oleh Allah secara pribadi, maka akan terjadi pertobatan. Maka pertobatan itu akan semakin mudah pada saat semakin mudah. Coba nanti teman-teman cari ini Windows 4 to 14 itu. Windows 4 to 14 itu adalah jendela 4 sampai dengan 14 tahun. Jendela 4 sampai 14 tahun itu adalah masa di mana kita harus menginvestasikan nilai-nilai baik itu dalam diri anak. Semakin dini semakin baik karena dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kalau udah remaja telat udah. Kenapa? Dia akan jauh lebih nyaman dengan temennya, dia akan jauh lebih nyaman dengan dunianya daripada dengan orang tuanya. Maka dari itu orang tua Kristen seharusnya paham ketika mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada siapa saya harus percaya gitu. Karena begini, tidak ada sesuatu yang netral dalam dunia pendidikan. Sekalipun itu digaungkan netral, nggak ada. Kenapa? Karena kurikulumnya oke, yang tertulis iya. Tetapi ketahui bahwa setiap guru-guru yang mengajar itu punya hidden kurikulum. Kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi itu apa? Ya pemahamannya dia, worldview-nya dia, keyakinannya dia. Dan ini yang akan kemudian ketika diajarkan yang mungkin uncontrollable, itu akan bisa mempengaruhi cara pandang anak kita, cara bertingkah lakunya, cara apa saja. Maka dari itu, kalau kita beralih kepada kitab Ulangan pasal berapa itu? 6 ya, ayat 4 sampai 9. Di situ dikatakan bahwa ajarkanlah mereka pada waktu ini. Di situ dikatakan bahwa pendidikan yang utama dan terutama adalah keluarga. Jadi konsep pendidikan ideal bagi orang Kristen itu adalah mewariskan nilai-nilai natur-natur Allah itu ke dalam diri anak-anak kita. Seperti itu. Oke, thank you. Pak, berarti ini kan berbicara ditujukan kepada semua orang yang membaca ya Pak ya. Berarti ini specifically untuk kepala keluarga ya Pak. Nah, menurut Bapak ini kan mengadopsi dari orang-orang Yahudi yang orang bapaknya itu harus benar-benar mendidik anaknya secara langsung gitu ya. Jadi kalau hari-hari tertentu saja mereka datang ke Bait Allah gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak nih, karena kita kan sebagai orang Kristen kan ngambilnya budaya dari sana. Nah, untuk diri sendiri, apakah sudah cukup proporsional pemberitaan firman-Nya tentang fungsi dari seorang ayah atau belum nih Pak, kira-kira? Yang ini. Iya, betul. Maksudnya tentang fungsinya peranan orang tua untuk mendidik anak secara rohani, secara langsung ya. Jadi akhirnya kan selama ini kan memang kurang ya edukasi ke sana ya di gereja-gereja, sampai akhirnya banyak sekali orang jemaat-jemaat yang mengkultuskan hamba Tuhan kalau dikit-dikit mendatangi hamba Tuhan atau pendeta untuk minta didoakan, padahal sebenarnya orang tuanya atau papanya sendiri itu kan punya kuasa yang sama sebenarnya untuk mendoakan anaknya gitu loh Pak, maksudnya mendidik secara langsung gitu, secara kritis.
Memang tugas dan tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya bukan pendeta. Jadi kalau dalam ini akan ada trilogi. Di trilogi pendidikan dalam Kristen yang pertama itu adalah orang tua keluarga, yang kedua gereja, dan yang ketiga adalah sekolah. Dan tiga unsur ini harus berkolaborasi, bersinergi satu dengan yang lainnya. Tetapi pendidikan yang utama dan terutama itu menurut Alkitab adalah orang tua, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada kepada sekolah. Jadi adalah salah ketika kemudian kita terlalu sibuk lalu kita mempercayakan pendidikan anak kita pada sekolah. Pengalaman saya menjadi kepala sekolah selama sekitar 7-8 tahun, itu banyak orang tua yang dengan kesibukannya dia berkata, pokoknya saya bayar berapa saja, saya serahkan anak saya, didiklah dia. Itu sebenarnya orang tua yang sedang cuci tangan gitu. Nah saya bilang enggak, saya nggak mau, saya bilang itu salah. Pendidikan yang utama dan terutama itu ada di keluarga. Sekolah ini kan membantu peran keluarga, bukan bukan yang terutama. Karena kalau kita lihat sekolah itu sendiri dari bahasa aslinya adalah sekolae. Sekolae itu artinya waktu luang. Jadi kalau kita lihat sejarah sekolah itu bukan sebenarnya prioritas utama bagaimana anak itu dikirim keluar dari rumah. Enggak. Jadi sebenarnya pada awal mula sekolah itu muncul adalah anak-anak yang dididik oleh orang tuanya memiliki waktu luang dan menggunakan waktu luang itu secara efektif, itu disebut dengan sekolae. Tapi hari ini kan berubah. Peran orang tua diambil alih sekolah dan mayoritas waktu mereka ada di sekolah. Pengalaman saya sebagai kepala sekolah selama 7-8 tahun, itu begini. Ketika anak-anak itu memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua, bagaimana proses pendidikannya berjalan di rumah tangga itu dengan baik, saya akan mendapati anak-anak itu menjadi anak-anak yang manis di sekolah itu. Tidak banyak masalah akan muncul. Itu sangat minim sekali. Justru persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah ini justru yang saya dapati adalah ketika di keluarga mereka nggak karu-karuan. Jadi persoalan yang muncul di sekolah adalah gunung es tuh, puncak gunung es. Sebenarnya yang terselubung masih banyak. Cuman yang tampak di sekolah itu sebagian kecil ini dan itu. Nah ini setelah saya telusuri dan kita banyak ngobrol kepada orang tua, kemudian di situ saya mendapati bahwa ternyata bahwa ketika anak itu memiliki hubungan dekat dengan orang tua, bagaimana orang tua bisa mengekspresikan kasih secara tepat, kemudian menegakkan disiplin secara tepat, membicarakan sesuatu itu dengan baik, anak-anaknya pasti manis. Saya bersyukur, bukan saya untuk menyombongkan diri, enggak. Sampai hari ini, ketiga anak saya ini nggak pernah bertengkar. Mereka udah sampai kuliah. Yang dua udah kuliah, yang satu adiknya masih kelas 4. Dan mereka sangat relate satu dengan yang lainnya. Satu nggak ketemu, yang satunya akan mencari yang ini. Dan saya memang melatih mereka untuk begini. Dulu ketika saya punya anak satu, beli nasi goreng, kita makan bersama. Begitu dia punya adik, beli nasi goreng 1 bungkus, bagi berdua. Begitu punya anak 3, beli 1, tapi berbagi dengan 3. Maksudnya di situ bukan saya pelit, tidak. Saya sedang ingin mengajarkan kepada anak saya bahwa saya sebagai orang tua tidak akan selamanya mendampingi dia. Mereka harus hidup secara mandiri dan mereka sebagai anak-anak harus tahu bahwa mereka harus saling support satu dengan yang lainnya. Dan puji Tuhan sampai hari ini ketika anak saya si kakak dapat berkat sesuatu, misalkan roti kah, dia akan bawa pulang. Dia bagi sama adiknya. Adik mau nggak ini gitu. Dia berbagi seperti itu. Sampai hari ini bahkan anak saya yang paling kecil juga sama. Dia tanyakan dulu kepada seluruh keluarga, kakak mau gitu, ibu mau gitu. Kalau dia cuma 2 orang yang mau, dia akan share berdua. Kalau bertiga ya dia share bertiga, seperti itu. Jadi pola asuh yang kita lakukan itu akan menentukan anak-anak kita. Maka kalau kita kemudian serahkan pada anak kita dengan seseorang yang boleh dibilang tidak cukup paham dengan pendidikan itu sendiri dan bagaimana pendekatannya terhadap anak, saya khawatir gitu. Sebelum kita masuk ke sana, kingdom education kita harus tahu dulu dong, apa sih itu kingdom of God. Jadi kita harus paham dulu sebelum kita menjelaskan kingdom education. Kita harus melihat bahwa kingdom of God itu adalah the reign of God through Jesus Christ in the lives of a person as evident by God's activity in, through, and around them. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi-pribadi yang dibuktikan mana aktivitas Allah di dalam dirinya melalui dia dan sekeliling dia gitu. Jadi sebenarnya inti dari kingdom of God itu adalah pemerintahan
melalui Yesus Kristus dalam diri kita. Dengan cara apa? Tentu dengan menghidupi firman-Nya itu. Jadi akan terbukti lewat apa? Aktivitas di dalam diri kita, melalui apa yang kita kerjakan, dan pengaruhnya terhadap lingkungan di mana kita ada. Itu adalah Kingdom of God. Nah, mari kita lihat sekarang. Kingdom Education-nya apa? Ini saya ambil dari sebuah buku judulnya Kingdom Education, ditulis oleh Glenn Schultz. Ini memang bukunya tidak dijual bebas. Jadi kalau Bu Lucy nanti ya outside gitu, Ibu bisa beli bukunya Kingdom Education ditulis oleh Glenn Schultz. Jadi dia menulis begini, definitions of Kingdom Education adalah a lifelong Bible-based Christ-centered process of leading a child to Christ, building a child up in Christ, and equipping a child to serve Christ. Jadi pertama, bahwa konsep pendidikan dalam pendidikan Kristen yang berbasis kerajaan Allah itu adalah lifelong. Jadi pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan karakter juga berlangsung sepanjang hayat. Jadi saya ketika satu kali waktu ketemu dengan salah satu pimpinan perusahaan besar otomotif di Indonesia, saya nanya waktu itu, Pak, saya bilang itu, kriteria penerimaan bagi karyawan di tempat ini seperti apa? Saya bilang itu, apa passing grade-nya, apa yang diutamakan? Saya bilang itu. Lalu dia berkata begini kepada saya, kalau seandainya saya ingin seorang karyawan itu bisa merakit mobil, maka kami training dengan training program yang ada 3 bulan pasti dia akan bisa merakit. Dia ngomong kayak gitu. Kalau saya ingin staf karyawan saya pinter, saya berikan dia laptop tercanggih, saya berikan dia akses internet dengan kecepatan tertentu, dan saya minta belajar membaca dan terus membaca, maka dia akan pinter. Nggak butuh waktu lama, dia bilang gitu. Dia akan pinter. Tapi soal karakter, dia bilang gitu, sepanjang hayat. Tahun-tahun pertama, tahun 10 tahun, 15 tahun, dia bisa jadi anak yang baik, manis, dan lain sebagainya. Tapi begitu tidak concern lagi kepada pembentukan dan Christ-centered-nya, karakter yang yang sudah terbentuk itu bisa akan rusak. Maka soal pembentukan karakter nggak bisa main-main. Lifelong, sepanjang hayat. Harus terus. Pembentukannya terus semakin dibentuk dan semakin dibentuk dan semakin dibentuk. Begitu abai di situ terhadap sesuatu, maka kejatuhan pasti akan terjadi. Entah soal uang kah, entah lawan jenis kah, entah soal kedudukan dan lain sebagainya, pasti akan terjadi. Maka pendidikannya harus Christ-centered process of leading a child to Christ. Jadi ketika kita ingin anak-anak kita tumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, maka pusatnya, prosesnya harus Christ-centered. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, itu benar-benar kita lakukan dalam hidup kita terhadap anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, building a child up in Christ. Jadi membangun anak-anak itu di dalam Kristus. Perbedaan pendidikan kita yang di Indonesia dengan khususnya saya ngomong pendidikan Kristen ya, dengan pendidikan di luar di Ibrani sana, dia gini, ketika seorang bapak ditanya sama anaknya kalau pagi mau berangkat, "Pak, ngapain sih kerja?" gitu. Kebanyakan orang akan jawab gini, "Kalau bapak nak kerja emang ente mau makan apa?" gitu kan. Gitu biasanya kalau orang Indonesia jawabnya, orang-orang Kristen di Indonesia khususnya, saya nggak ngomong orang di luar Kristen deh. Ibunya juga sama begitu. "Mah, kok masak kok harus dicuci begini? Kamu ini cerewet banget sih, nanya melulu kamu nih," bilang gitu. Tapi kalau orang-orang di sana nggak, beda dia ketika ditanya gitu. Di ladang misalkan apa di kebunnya, ditanya dia, "Pak, kenapa sih harus menanam ini? Kenapa kok harus kerja keras seperti ini?" Dia akan ngomong begini, "Bapak melakukan ini karena Bapak mengasihi Allah. Bapak melakukan ini adalah sebagai wujud tanggung jawab, melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada keluarga." Jadi pusatnya di situ bukan saya pribadi dengan apa yang saya usahakan, tapi pusatnya adalah Allah sendiri. Jadi seharusnya pusat dalam proses pendidikan Kristen di dalam keluarga Kristen, di sekolah Kristen, bukan soal manusianya, tapi soal Allah. Misalkan begini, kalau Bapak Ibu cermati ya kurikulum kita, misalkan dari TK, itu juga temanya adalah aku, keluargaku, sekolahku, kemudian apalagi lingkunganku, pokoknya semuaku. Jadi pusatnya adalah aku. Eksesnya tahu nggak kemana nanti? Jadi pusat segala sesuatu adalah aku. Ketika kamu bertentangan dengan aku, kamu musuh aku gitu. Jadi segala kebenaran yang diterapkan oleh anak nanti adalah pusatnya adalah aku.
Tapi kalau pendidikan Kristen seharusnya berubah. Pusatnya adalah Allah. Allah itu maha kuasa, Allah itu menciptakan ini, menciptakan manusia, Allah menciptakan sesama, Allah menciptakan material dan lain sebagainya. Jadi senternya bukan aku, tapi Allah sendiri. Even dia topiknya bicara tentang misalkan alam, lingkungan, manusia, dan tetap sama, tapi pusatnya yang berbeda. Maka proses pembangunan pendidikan anak harus seperti itu dalam keluarga Kristen. Kemudian, equipping a child to serve Christ. Jadi, ya, seringkali kita ketika anak jadi gini, ntar kalau kamu udah sukses ya, gitu, kamu jadi kan orang hebat nih, gitu, kamu orang sukses ya. Kalau kamu nanti sukses, cari uang sebanyak-banyaknya, gitu. Investasi yang sudah ditanam itu berapa juta yang sudah dikeluarkan untuk biaya pendidikan, cepat-cepat dibalikin. Tapi pendidikan berbasis kerajaan Allah nggak gitu. Kita sedang mempersiapkan satu generasi yang siap melayani Tuhan dan sesama. Kalau kamu nanti menjadi seorang dokter yang sukses, layani sesama. Seperti kamu melayani dirimu sendiri, seperti kamu melayani keluargamu. Dan lakukan semuanya itu bukan untuk sesuatu, tapi untuk Tuhan. Jadi, equipping child-nya itu Christ Center. Jadi semua Christ Center. Nah, kita lihat sebentar. Pola pendidikannya ini sama nih, kelihatan tanda panahnya. Tapi berbeda banget nih. Saya tidak tahu dalam keluarga kita mau menerapkan yang mana. Yang garis turun begini atau yang begini. Firman Allah itu seharusnya menentukan worldview kita. Jadi cara pandang kita terhadap sesuatu itu harus didasarkan pada firman Tuhan. Cara pandang akan menentukan apa yang kita cintai. Filosofi apa yang akan kita kasihi. Pandangan-pandangan apa yang akan kita sukai. Pandangan filosofi ini akan menentukan keputusan dan tindakan kita, pengalaman kita. Keputusan-keputusan yang terlatih terus-menerus akan menentukan skill dan perilaku kita. Skill dan perilaku yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi karakter. Itu. Bedanya begini. Kalau kita mulai dari karakter ini akan menentukan perilaku. Skill perilaku ini akan menentukan keputusan kita. Keputusan-keputusan kita akan menentukan filsafatnya kita. Filsafat kita akan menentukan cara pandang kita. Dan akan menentukan, cara pandang kita akan menentukan firman Allah. Di mana letak perbedaannya? Gini, firman Allah berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Konsep firman Allah ini menjadi filosofi dalam hidup kita, menjadi cara pandang kita. Dan kemudian ketika ada orang yang memperlakukan dengan kita dengan cara tidak benar, kita tetap mengasihi dia. Karena apa? Karena cara pandang dan filsafat kita dipengaruhi oleh firman Allah. Keputusan dan tindakan kita untuk mengasihi mereka yang melukai kita, yang menyakiti kita, terus dilakukan berulang-ulang akan menentukan skill dan perilaku kita. Dan skill perilaku yang dilakukan berulang-ulang akan menentukan karakter kita. Tapi kalau seandainya begini, kita balik dengan versi negatif. Jadi begini, saya fokus pada karakter. Lalu saya melihat ketika orang tua saya mau menyelesaikan masalah, dia mesti berantem, ngotot-ngototan dulu, adu argumen, banting meja lah, banting inilah, siapa yang kuat, dia yang menang, akhirnya dituruti pendapatnya. Karena itu dilihat oleh anak kita, maka dia akan menentukan skill dan perilaku. Oh, ternyata kalau mau menyelesaikan masalah harus berantem dulu. Dilakukan berulang-ulang akan menjadi keputusannya dia. Berarti kalau ada masalah dalam hidup saya harus memutuskan bahwa berantem dulu. Ini akan menjadi nilai kebenaran-kebenaran yang dianut oleh dia dan akan menjadi cara pandangnya dia bahwa kalau menyelesaikan masalah harus berantem. Ketika firman Allah berkata bahwa kasihilah musuhmu, orang yang berbeda dengan kamu, orang yang bahkan melukai kamu dan lain sebagainya, yang berlaku tidak adil terhadap kamu, yang menampar pipi kirimu atau pipi kananmu, gitu. Dia ngomong gini, Alkitab itu bohong, gitu. Kenapa? Ini yang membentuk saya loh dari sini, bahwa kalau untuk menyelesaikan masalah berantem, kok mengasihi, gitu. Ini letaknya di sini perbedaannya. Maka pendidikan Kristen harus mulai dari sini, bukan dari sini.